segala perkara atau panta, ya, dalam terjemahan aslinya, ya, ini menyangkut tentang hal apa saja. Artinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan aspek hidup manusia. Ya. Kata segala perkara ini tidak sekedar berbicara tentang kasus, tentang masalah atau persoalan yang perlu diselesaikan, ya. Tetapi ini berbicara tentang semua yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Apapun itu, ya. Baik itu tantangan, krisis, persoalan, pergumulan, bahaya, ancaman, godaan, hinaan, siksaan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Termasuk setiap hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Sehingga di awal Rasul Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, aku tahu apa itu kelaparan, dan aku tahu apa itu kekenyangan, dan seterusnya. Artinya bahwa segala perkara ini bukan saja berbicara tentang kasus yang perlu diselesaikan, persoalan atau masalah, ya, keterkaitan dengan orang lain, tapi ini juga menyangkut dengan aspek hidup kita masing-masing, secara pribadi tentunya. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, dapat kutanggung di dalam dia. Apa artinya kutanggung? Terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa kutanggung artinya dapat kubereskan, dapat kuselesaikan, dapat aku tuntaskan, dapat aku rapikan, tidak perlu khawatir. Artinya bahwa secara sederhana kita bisa simpulkan bahwa pengertiannya adalah aku bisa menghadapi itu. Amin. Tapi bagaimana dengan yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Apakah sebatas itu? Tanggung atau isau. Ini berbicara tentang ketika Rasul Paulus mengatakan dapat kutanggung, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada para penerima surat ini bahwa ia mampu atau ia sanggup untuk menghadapi apa saja di dalam keseluruhan hidupnya. Saya ulang lagi, ini berbicara tentang kemampuan dan kesanggupan yang dialami oleh Rasul Paulus terhadap semua yang ia alami, semua yang ia hadapi, ya. Dan bahkan bukan itu saja, ada penekanannya Bapak Ibu. Kemampuan dan kesanggupan ini bukan hanya pada saat ia sedang berhadapan dengan persoalan masalah, tapi ini berlangsung terus-menerus. Amin. Ini berlangsung terus-menerus. Saat ini, besok, dan seterusnya. Ini yang sangat menarik, ya. Yang sudah dialami oleh Rasul Paulus, yang sedang dialami oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus percaya untuk seterusnya akan tetap dapat Rasul Paulus pikul. Rasul Paulus hadapi, Rasul Paulus selesaikan. Nah, bagian berikut dikatakan, Rasul Paulus bisa melewati semuanya, bisa menanggung semuanya, sanggup menghadapi semuanya, menyelesaikan semuanya, apa saja yang ia hadapi, bukan karena secara pribadi dia bisa. Tidak. Tapi Rasul Paulus mengatakan di situ, di dalam dia, amin. Di dalam dia, ini penekanannya ada di sini nih. Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam dia, artinya di dalam Tuhan.
melalui Tuhan. Rasul Paulus bisa. Kalau tidak melalui Tuhan, Rasul Paulus menyadari dia tidak bisa. Karena dia adalah pribadi yang terbatas. Pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Pribadi yang lemah. Pribadi yang tidak bisa. Hanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam dia artinya bersama-sama dengan dia. Amin. Kemanapun Rasul Paulus melangkah, Rasul Paulus percaya dia tidak berjalan sendiri. Amin. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan Rasul Paulus. Sehingga kalau dia bisa, karena ada Tuhan yang mengerjakan secara terus-menerus kemampuan dan kesanggupan di dalam diri Rasul Paulus, sehingga ia mampu melewati apa saja yang ia hadapi, bahkan yang akan ia hadapi. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, yang memberi kekuatan kepadaku.